Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya Bagus Kusuma. Kali ini kita akan membahas materi pemasaran yaitu saluran distribusi. Apa itu saluran distribusi? Adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke pembeli sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat penggunaan perantara adalah karena banyak produsen yang mengalami kekurangan sumber daya finansial sehingga ia membutuhkan pihak lain dalam melakukan distribusi. Selain itu, efisiensi dalam membuat produk tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran. Mengapa digunakan perantara pemasaran? Sebagai gambaran bisa dilihat pada slide berikut ini, di mana M adalah produsen, C adalah pelanggan, dan D adalah distributor. Tanpa menggunakan perantara, manufacturing dapat langsung memberikan atau mendistribusikan barangnya kepada konsumen, tetapi itu akan terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Sedangkan dengan adanya distributor ini akan menjadi middleman atau penengah antara produsen dengan konsumen, sehingga diharapkan terjadi harga yang lebih kompetitif dan lebih baik. Fungsi-fungsi dari saluran distribusi antara lain adalah pemberian informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, penangguhan risiko, pemilikan fisik, pembayaran, dan hak milik. Nah, arus saluran pemasaran. Yang pertama, sebagai arus maju adalah forward flow, di mana ini meliputi pemilikan fisik, hak milik, dan promosi. Yang kedua, sebagai arus mundur atau backward flow, yang ini sebagai pemesanan dan pembayaran. Nah, jumlah tingkat saluran distribusi setiap lapisan perantara pemasaran yang melaksanakan semacam tugas dalam membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat pada pemilik akhir atau kepada konsumen. Di sini dapat lihat alternatif saluran distribusi barang konsumsi, di mana di sisi sebelah produsen dan ada konsumen. Ada beberapa jenjang tingkatan. Yang pertama zero level, yang mana produsen bisa langsung memberikan barangnya atau mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Yang kemudian ada one level channel, di mana produsen memiliki pengecer saja. Kemudian ada two level, yang mana ada pedagang besar, baru kemudian ke pengecer, baru ke konsumen. Dan yang terakhir ada three level channel. Ada pedagang besar, ada pemborong, dan ada pengecer. Kemudian ini adalah gambaran dari alternatif saluran distribusi barang industri, di mana ada 4 juga, zero level, produsen langsung memberikan kepada pelanggan industri. Yang kemudian ada one level channel, di mana ada distributor industri. Two level channel, di mana produsen memiliki perwakilan penjualan pabrik. Yang terakhir ada three level channel, di mana ada perwakilan dari distributor industri. Dua aspek strategis distribusi. Yang pertama, itu menetapkan tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan, sehingga pelanggan memiliki kemudahan dan barang juga ada ketampakan, gampang ditemui pada setiap level. Kemudian pelanggan memiliki kenyamanan dan juga sesuai dengan kultur yang berlaku. Yang kedua, mengarahkan produk yang memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya, di mana ini akan membuat ketersediaan produk sesuai dengan kebutuhan pembeli, ketepatan dan konsistensi penyerahan produk, dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas distribusi. Nah, ini gambaran mengenai merchant middleman atau orang tengah, di mana distribusi itu terjadi. Yang pertama ada wholesaler, di mana kuantitas barang yang diperjualbelikan dalam jumlah sangat banyak. Kemudian ada retailer, di mana kuantitas barang yang diperjualbelikan relatif lebih sedikit. Misalnya, wholesaler bisa kita lihat seperti misalnya Makro atau Lotte Mart. Itu termasuk dalam wholesaler, di mana kita kalau belanja ke sana harus dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya kalau retailer, ya kita lihat, misalnya kayak Indomaret atau Circle K. Nah, kita bisa membeli kuantitas dengan jumlah lebih sedikit.
Sini kita bahas masalah broker atau agent, di mana ini merupakan perantara yang hanya mencarikan pembeli, menegosiasikan dan melakukan transaksi atas nama pengusaha. Jadi dia bertindak atas nama pengusaha dan atas seizin pengusaha tersebut. Middleman tidak memiliki barang yang dinegosiasikan, jadi dia hanya bertugas mewakili pengusaha yang menunjuk dia sebagai orang tengah. Jadi misalnya saya ditunjuk oleh teman saya sebagai brokernya untuk menegosiasikan pembelian suatu barang misalnya. Jadi saya negosiasikan, ketika sudah deal, saya informasikan kepada teman saya. Dan baru teman saya melakukan pembelian atas saran dari saya. Nah, kemudian kita bahas masalah pertimbangan memilih saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar, di mana kita harus memperhatikan jenis pasarnya, jumlah pelanggan potensial berapa, konsentrasi geografis pasarnya bagaimana, jumlah dan ukuran pesan bagaimana. Kemudian pertimbangan produk, berapa nilai unit dari produk tersebut. Kemudian perishability dan sifat teknis produknya. Apakah produk ini bisa tahan lama atau tidak. Nah, itu tentu kita melihat bagaimana saluran distribusi yang dipilih. Yang ketiga, pertimbangan perantara. Di sini kita melihat masalah jasa yang diberikan perantara, kemudian keberadaan perantara yang diinginkan, dan sikap perantara terhadap kebijakan pengrajin. Yang keempat, pertimbangan perusahaan. Bagaimana finansial perusahaan, kuatkah dia dengan banyaknya saluran distribusi atau levelan yang dipakai atau tidak. Kemudian kemampuan manajemen, apakah manajemen mampu langsung sebagai distributor atau perlu adanya middleman. Kemudian tingkat pengendalian diinginkan. Jelas, ketika kita menggunakan middleman, kita sebagai pengusaha akan sedikit kekurangan power. Nah, ketika kita ingin mengendalikan, kita bisa sebagai distributor juga. Kemudian jasa yang diberikan penjual, dan yang terakhir lingkungan. Di sini kita membahas masalah panjang dan lebar saluran distribusi. Panjang pendeknya saluran distribusi sama dengan banyak atau sedikitnya jumlah jenis saluran distribusi yang digunakan. Kemudian semakin lebar atau kedalaman saluran distribusi adalah banyak sedikitnya jumlah perantara atau distributor untuk setiap jenis saluran distribusi yang digunakan. Sebagai contoh seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada pengusaha, ada pedagang besar X dan ada pedagang besar Y. Nah, itu ketika ke kanan itu makin panjang. Dan kemudian dari pedagang besar X ke pengecer X1, X2, dan X3 itu makin lebar. Nah, di sini kita sekarang membahas masalah strategi-strategi cakupan distribusi. Seperti kita lihat pada PowerPoint berikut. Nah, ada yang insentif atau intensif. Produsen menempatkan sediaan produknya di sebanyak mungkin gerai atau outlet yang bisa dilibatkan. Jadi dia memborbardir pasar dengan produknya. Produknya harus bisa dilihat di mana saja. Hal ini biasanya dilakukan pada produk massal atau fast moving consumer good. Misalnya sabun mandi, kemudian sabun cuci piring, sabun cuci baju. Nah, itu biasanya intensif, jadi sampai dengan ke pelosok-pelosok itu dengan sangat mudah ditemukan. Nah, kemudian strategi yang eksklusif, di mana produsen menempatkan sediaan produk di gerai atau outlet tertentu saja. Biasanya produsen hanya menunjuk satu perantara khusus. Biasanya untuk produk-produk yang bersifat eksklusif, misalnya sport car. Nah, itu tidak dengan mudah kita bisa temui, hanya mungkin ada ATPM atau satu distributor di setiap wilayah. Jadi tidak serta-merta kita bisa melihat banyak sport car dijual di jalan-jalan, nggak ada. Jadi tidak seperti motor misalnya. Motor kan kita bisa lihat ketika kita ke supermarket, biasanya ada saja yang buka pameran motor, tapi tidak demikian dengan sport car karena dia eksklusif. Nah, yang terakhir ada strategi selektif, di mana produsen menempatkan sediaan produknya pada gerai atau outlet yang tidak sebanyak distribusi intensif, tetapi lebih banyak dari distribusi eksklusif.
Jadi dia berada di tengah-tengah. Dia sedikit eksklusif tapi sedikit intensif. Distribusi produk terdiri dari saluran distribusi, di mana ini untuk mengalihkan kepemilikan produk dari produsen kepada pembeli. Kemudian ada distribusi fisik, di mana kegiatan memindahkan barang secara fisik dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, distribusi fisik yaitu segala kegiatan untuk memindahkan produk dalam jumlah tertentu ke suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, inilah kegiatan distribusi fisik: transportasi, pergudangan, pusat sediaan, penanganan produk, pemrosesan pesanan, dan pengemasan. Nah, kemudian ini adalah fasilitator agensi, di mana perusahaan ini adalah membantu proses distribusi fisik. Baik, kira-kira demikian materi kita kali ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Salam.